Malaikat yang menjaga manusia adalah golongan malaikat hafazah. Hal tersebut diterangkan dalam buku Janibal Ma'rifat, karya Dafiq Rohman. Kata hafazah sendiri artinya adalah para penjaga. Salah satu tugas malaikat golongan hafazah ini adalah menjaga manusia dari mara bahaya pada saat ia tidur. Mereka menjaga dari gangguan binatang-binatang melata yang mungkin akan menggigit tanpa disadari oleh manusia. Para ahli tafsir mengartikan hafazah sebagai malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk mengawasi manusia. Pengutusan malaikat tersebut merupakan realisasi dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muwaqqabatum man baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Yang artinya, baginya atau manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskan, para malaikat yang disebutkan alam ayat tersebut bergiliran menjaga manusia, datang dan silih berganti, yang meneguhkan dan memerintahkan kepada kebaikan. Mereka juga melindungi dan membantu manusia dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyuruhnya bersabar. Keberadaan malaikat hafazah ini dijelaskan juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahada kumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Artinya, dialah penguasa mutlak di atas semua hambanya, dan dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti menjaga kalian, dan mereka berkumpul pada sholat asar dan sholat subuh. Kemudian malaikat yang menjaga pada malam hari naik ke langit. Lalu Allah menanyai mereka, dan Allah lebih mengetahui tentang mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka ketika mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Malaikat hafazah tidak pernah terpisah dari setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi dan dinukilkan oleh Rasyidin dalam buku Ramadan bersama Nabi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan suatu hadis saat Nabi Muhammad SAW bercerita kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa setiap pagi dan sore malaikat hafazah melaporkan amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malaikat hafazah tersebut harus melewati seleksi 7 malaikat penjaga pintu langit dari langit 1 hingga langit ke-7 secara berurutan. Hal-hal yang menyebabkan suatu amal kebaikan manusia tidak diterima oleh malaikat penyeleksi pada setiap pintu langit adalah yang pertama,
gibah atau menggunjing. Yang kedua, tafakur atau angkuh. Yang ketiga, takabur atau sombong. Yang keempat, ujub atau merasa dirinya paling baik. Yang selanjutnya adalah hasud atau iri hati. Terus tidak berbelas kasih kepada sesama. Yang terakhir yaitu beramal karena ingin meraih popularitas atau kedudukan tertentu. Selanjutnya, apabila amal kebaikan seseorang bersih dari 7 hal tersebut, barulah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan satu seleksi lagi, yaitu apakah amal kebaikan tersebut dilakukan semata-mata karena Allah atau dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bermaksud riya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah dari kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.